lagi di channel Detik Production. Kali ini kita mau bahas apa, men? Hah? Lu ngapain gitu? Kan sesuai dengan tema hari ini, Om. Kita mau ngebales Sama. nggak ngebahas sebuah film yang berbau-bau dengan Pokoknya serem. serem. Lu mau ngebahas film setan monyet? A few moments later. Sorry tadi ada kesalahan teknis. Oke, kita lanjut. Kita mau bahas ini, men. Film horor. Oh, Film filmnya apa tuh? Before Devil. Itu apa sih? Wah, sih lu. Kan biar sosok Inggris saya itu. Masa ya udah. Sebelum iblis menjemput ayat 2. Bukan ayat cinta. Hah? Ya, tapi ayat cinta ada yang dua juga ya? Ada. Tapi ini beda, bukan ayat cinta. Enggak, sebelum iblis menjemput ayat 2. Kita mau Sebelum iblis menjemput Oh, ayat 2. ya, sorry. Sebelum iblis menjemput ayat 2. Film ini ya sutradara kondang lah, horor ya. Siapa, Om? Timo Cahyanto. Gila sih. Gue kalau udah sutradara si Timo itu pasti epic sih filmnya. Dan gue suka sama efek CGI-nya sih. Kalau dia udah yang Di film-filmnya dia ya. filmnya dia juga. Timo tuh kayaknya tuh ciri khasnya tuh ke film-film yang gore gitu. Gore dalam artian tuh kayak banyak adegan-adegan sadisnya gitu ya kayaknya ya. Darah segala macem ya. Ya, kalian ini sendiri aja deh, searching sendiri aja Timo Cahyanto itu siapa. Sinopsisnya gimana, Om? Nah, sinopsisnya itu jadi 2 tahun setelah lepas dari teror iblis, si Alpi ini diperanin sama si Chelsea Islan ya. Kalau Chelsea Pot kan Bukan, beda. Jangan sangkut pautin sama namanya klub bola, beda. tapi namanya kan sama. Ngerti, paham. Chelsea Olympia juga sama. Hah? Chelsea Olympia. Oh iya bener ya? Iya, ada. Jadi kalau dia berdua ada di depan kita gitu, kita panggil Chelsea gitu. Jadi striker. Ya kan lu bilang depan berdua jadi striker lah dong. Jadi sinopsisnya itu 2 tahun setelah lepas dari teror si iblis, Alpi dan Nara ini mencoba melanjutkan hidup mereka. Nah kalau Pevita Pierce kan emang di pertama kan, kalau Pevita itu jadi siapa namanya? Maya. Jadi Alfi dan Nara itu adik, cuman beda ibu kayaknya dia, beda ibu. Mereka melanjutkan kehidupan mereka ya pengen hidup normal lah kayak kita orang gitu kan. Namun Alfi ini masih terus dihantui sama perasaan bersalah dan penglihatan yang tidak wajar. Nah ini balik lagi flashback ke sebelum disebut ayat 1 yang pertama. Ya kan, kalian kalau misalkan pengen tahu sebelum disebut ayat pertama nanti gua kasih itulah ya highlight atau link yang ada di atas ini atau di sinilah. Jadi pernah kita bahas juga cuma di 5 rekomendasi film horor Indonesia terbaik menurut kita ya. Menurut kita ya, kalau menurut kalian nggak terbaik ya terserah, udah amat. Di setan juga. Saya tidak peduli. Selera orang berbeda-beda. Terus kita lanjut, nah mimpi terburuk Alfi ini nyatanya baru dimulai dan bahaya yang semakin mengancam. Sosok kegelapan yang begitu haus akan jiwanya bangkit untuk menjemput nyawa mereka gitu. Jadi si Alfi ini tuh diteror-teror lagi nih sama sosok iblis yang bukan sosok iblis sejatuhnya ya. Jadi kalau di film pertama itu kan kayak apa ya, kayak manusia yang dimasukin lah ya, bakal surupan gitu lah ya. Jadi si ini ya apa? Lasmi. Nah terus jadi di film yang kedua ini gua tambahin lagi. Jadi ada sosok iblis baru yang emang pengen kayak apa ya? Pengen merenggut nyawanya si Alfi lah ya. Ya mengincarnya si Alpi. Ya itu Molok gitu. Kalau kalian tahu Molok itu apa, berarti kalian karena ini berbau-bau tentang iblis kan, berarti Anda tidak punya agama.
Dan terus untuk cast-nya itu, cast itu pemeran ya di sini. Pemerannya ada siapa aja, Mas? Pemeran itu ya kita tahu ada Chelsea Islan sebagai Alfie kan, sosok tokoh utama lah, tokoh utama di situ. Terus ada Widika Sitmore sebagai gadis, terus ada Baskara Mahendra, bukan Baskara ini ya, Baskara Fix ya, atau India bukan. Karena berada bentakan kedua. Karena peradaban takkan pernah mati walau Bukan Baskara itu, bukan. Baskara Mahendra sebagai Budi. Terus selanjutnya ada Hadijah Sahab, dia sebagai Nara. Terus menurut Oh ini saudaranya Najwa Sahab. beda bang, beda. Bukan satu nasab, dia beda. Oh kalau itu Najwa Shihab ya. Masih sih, bisa. Terus ada Lutesa itu sebagai Kristi. Ada Arya Pasco sebagai Leo. Terus ada Karina Salim sebagai Marta. Banyak juga ya, Bang, ya. Ada Sarah Padanis. Ya, ini sosok wah. Sarah Padanis itu di film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 dia sebagai Jenar. 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 Itu senang. Ada Aureli Moments, dia sebagai Dewi. Jadi si Aureli ini dia cuman satu scene doang ya, pas di awal doang ya. Iya, cuman ya hitungan menit. 5 menit doang kalau misalnya filmnya. Dia sebagai temannya si ini, Siapa? Si Kristi, bukan si Kristi, si gadis. gadis. Nah terus yang jadi dukun siapa nih? Yang jadi dukun ada Ruth Marini yang jadi dukun. Terus Hari Codox, Hari Codox sebagai Ayu. Nah, Ayub ini jadi adalah sosok bapak panti Jadi asuhan hantu ya. jadi hantu. Iya, jadi hantu juga sosok bapak yang di panti asuhan dari si Leo, Kristi, terus si Jenar. Budi, gadis sama Jenar itu sama Dewi. Oh yang meninggalnya dibakar ya, kayak di lorong bawah tanah gitu kan? Iya. Sama anak-anak panti asuhan. Terus ada selain mereka juga ada Om Rey Said Tapi ya sebagai Lesmana. Jadi Lesmana ini adalah bapak kandungnya si Alfi ya. Terus ada Karina Suwandi juga. Nah Karina Suwandi ini tuh cuma cameo loh ya jatuhnya. Sebagai si Lasmi tadi yang kita bilang dia cuma sebagai setan lah ya, iblis lah ya. Terus ada Pevita Pierce juga sedikit banget. Nah ternyata suara iblisnya itu tidak dubbing sih, kayak di voice apa namanya, dubbing juga ya, didubbing sama Abimana Arya Satya. Itu kalau misalkan iblisnya ngam keluar petir kayak Gundala. Nah, yang gue suka dari film ini, dia tuh filmnya tuh beda sama film setan-setan yang lainnya. Ya paling kalau setan-setan lain kan cuma kayak ngebahasnya kan nggak jauh-jauh ya gitu, kayak setan-setan lokal kayak kuntilanak, pocong, ya kayak gitulah. Cuman di film horor ini dia tuh ngambil apa ya, ngambil sistemnya tuh bukan horor-horor setan lokal gitu, tapi udah mengusung ke satanik, ke iblis gitu loh. Berani sih, menurut gua keren sih. Udah berani langsung ngambil ke sosok iblis ya. Iya, sedangkan iblis itu kan yang kita tahu kan, ya mungkin nggak yang kita tahu sih, mungkin sebagian orang tahu kalau iblis itu kan emang derajatnya lebih di atas setan lah ya. Jadi kayak ya iblis ya iblis gitu. Iya, iblis ya iblis gitu. Satanik. Nah, dia ngambil sataniknya ini si Molok itu jadi kayak ini yang gue baca aja om ya, yang gue baca ya. Jadi Molok itu sosok iblis yang emang dia bisa ngasih sesuatu kalau lu kayak misalkan lu pengen harta, pengen kaya lah ya, dia bisa ngasih, cuman dengan jaminan lu tuker nyawa seorang bayi. Ya tumbalnya bayi. Itu ada kisah nyatanya, orang-orang penyembah Molok tuh ada. Nah Molok itu identik dengan kepala kambing. Nah pemilihan tema dalam film ini kan terkesan segar lah ya, dan berbeda juga sama film-film horor pada umumnya. Masalahnya ya itu tadi balik lagi, mereka berani untuk mengambil tema satanik Molok gitu kan. Unsur satanik Molok ini kan seakan menjadi tonggak baru lah, sekaligus menandakan berkembangnya industri film horor di Indonesia. Karena ya memang belum ada
iya? Belum ada. Setahu gua selama gua nonton film horor di Indonesia itu ya baru ini sih. Yang mengambil tema satanik ya? Ini pengalaman gua sih. Gua nggak tahu kalau pengalaman lu. Terus juga adegan ritual yang ditampilkan pun juga dibuat meyakinkan gitu dengan pemunculan gambar serta simbol-simbol satanik. Nah ini apa? Dia sampai bener-bener, lu tahu adegan yang si Chelsea Islan megang buku itu kan di kitab. Iya kita. Itu kan pas dia buka simbol-simbol tuh banyak banget kan. Ya, simbol satanik. Wah itu gila sih, maksudnya kayak emang effort buat bikin film itu sampai ngeriset ke simbol-simbol gitu loh. Ya emang harus kalau lu mau bikin yang wow yang keren emang harus effort lebih. Iya. Nah, tak hanya itu, jalan cerita dalam film ini pun dibuat sejalan dengan kisah mitologi Moloch gitu kan. Tadi kita omongin, di sini juga ada kayak beberapa ritual persembahan bayi, kayak tumbal bayi kayak gitu. Terus kalau dari segi sinematografinya tuh, menurut tuh gimana? Dari sinematografinya ya nggak dapat dipungkiri sih sebenarnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kalau misalnya unsur dari sinematografi si film tersebut ini memiliki andil yang besar dalam sebuah film itu sebelum pertanyaan 2. Menurutku bagus sinematografi dalam film ini. Pengambilan gambar yang dibuat tuh simple, terus tegas juga, padat. Jadi kalau misalnya lu nonton filmnya, pesannya sih pasti dapet sih. Nah, terus untuk pemilihan warnanya dalam film si Ini Iblis Menjemput ini agak redup ya. dia kan film horor pada Pada umumnya umumnya ya. agak gelap, dia ngambil ton-ton yang dark gitu sih kalau gue bilang. Transisi adegan dalam film tersebut itu dibuat seminim mungkin, kayak misal perpindahan dari satu adegan ke adegan yang lain, jadi kayak cut aja gitu kan. Melainkan dengan mengubah kontras warna latar seperti pengubahan latar siang ke malam tuh. Jadi kayak syutingnya misalnya malam. Nah, gimana caranya dibikin scene-nya tuh siang? Itu lu pasti effort lebih sih. Gimana caranya kan? Cuaca lagi siang lu bikin malam, terus cuaca malam lu bikin siang. Jadi lu Di split gitu ya? Iya, nah ya simpelnya kan logikanya ya kenapa nggak lu syuting di siang hari kalau emang lu pengen scene yang siang kan? Ya itu simpelnya lah ya. Simpelnya kayak gitu. Cuman kalau namanya film ya challenge-nya yang kayak gitu. Gimana caranya lu memperketat cuaca lagi siang lu bikin scene malam? Sebagainya pun kayak gitu. Jadi ya terlepas dari itu, perubahan latar siang ke malam sebagian besar akan terasa sedikit gak nyaman sih di mata penonton ya. Karena mengingat perubahan warna yang kontras secara langsung gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi untuk pengubahan latar siang ke malam keren sih, walaupun nggak sesempurna ya, maksudnya Nggak sesempurna dengan cuaca aslinya. iya. Tapi menurut gue ya lu udah effort lebih ya, keren. Out of the box juga sih. Iya. Bahkan kalau bisa dibilang tuh hampir miss untuk kita tahu gitu kalau ternyata scene siang itu syutingnya malam, scene malam itu syutingnya siang. Iya. Gua pun kalau nggak nonton 2 atau 3 kali film ini juga nggak akan gitu ya. Betul. Sama gue pun gitu. Keren sih. Nah, yang gue suka dari Timo ini kan filmnya kan sedikit gore gitu ya, dan juga ternyata film sebelum Iblis Menjemput yang ayat pertama itu udah dapat penghargaan dari Festival Film Indonesia. Kalau bisa kita bilang tuh FFI lah ya. FFI tahun 2018 ya, sesuai dengan tahun rilis yang ayat pertama ya. Ya penghargaan yang didapetin itu juga udah gila-gila sih menurut gua, kayak misalkan penghargaan sinematografi, terus ada penyuntingan gambar, terus ada penata rias itu jadi kayak buat kostumnya lah ya. Mungkin terus ada pemeran pendukung wanita terbaik yang dimenangin oleh Karina Suwandi gitu loh. Ya kok Karina Suwandi udah kawakan juga, udah legend, udah bisa dimasukin kategori legend sih kalau Karina Suwandi. Selama penayangannya pun yang sebelum Menjemput ayat pertama pun itu mendapat sekitar 1.100.000 lebih penonton, dan pencapaian itu menempatkan film tersebut berada dalam urutan ke-13 film terlaris tahun 2018. Jadi film yang pertama itu pernah menduduki urutan ke-13 dengan film terlaris. Gila nggak sih? Gila. Maksudnya tahun demi tahun tuh film perfilman di Indonesia tuh makin gila sih. Makin keren. Apalagi yang untuk sekelas horor, actionnya tuh udah mulai kayak apa ya, dibilang bangkit sih. Maksudnya kan kalau yang kita tahu mungkin beberapa orang bilang Indonesia tuh kayaknya kalau bikin film action tuh kurang karena efeknya kayak gini. Anjing, lu kebanyakan nonton
drama Indosiar no yang naga. So sekali gua. Aku menangis. Hah? Aku menangis. Iya no, istri terus no lu pikirin no. Ya mungkin segitu aja mungkin review dari kita. Gua Arya.